Biar Engkau temukan motivasi hati kami, dalam motivasi hati yang rindu bersekutu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Bukan sebatas rutinitas kami setiap hari Jumat Tuhan, tapi melainkan biar Engkau temukan motivasi hati kami seperti tanah yang kering yang merindukan aliran sungai Tuhan. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau hadir di setiap bait yang merindukan saat ini Tuhan. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pribadi yang diubahkan. Kami menjadi pribadi yang membawa dampak yang positif Tuhan. Kami menjadi pribadi yang menjadi terang dan garam. Kami menjadi pribadi yang berbuah-buah Tuhan. Dan buah yang kami hasilkan adalah buah yang manis, buah yang boleh dinikmati oleh setiap orang yang bertemu dengan kami. Biar kemuliaan Allah boleh mereka rasakan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan dari awal ibadah kami sampai selesai. Biar Engkau turut bekerja Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan, kandungan urapan yang baru Tuhan, anggur baru, minyak baru dicurahkan. Biar ada panci-panci kemenangan kami boleh lihat ditegakkan di tempat ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba kasih salam samping kanan kiri, katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Sebab cinta padaku
Lawat kami, perlengkapi kami dengan waktu yang spesial ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Puaskan kami Tuhan, bangun kehidupan kami. Kami yang haus dan lapar akan Kau. Kami menemukan sumber air kehidupan yang tidak pernah kering, yang selalu ada dalam kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau ada dan menyertai kami. Kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu boleh sampai ke seluruh jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini, menjadi bekal kekuatan bagi kehidupan setiap umat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti sepenuhnya dalam kuasa Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita semua yang percaya kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Pujiannya luar biasa. Seberapapun yang ada, kita adalah orang yang dipilih. Amin. Karena bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Amin. Kesempatan Dia berikan teman-teman semua. Saya dengar dari latar belakang dari kita yang bermacam-macam, ya. Mungkin Pak Denny punya latar belakang yang saya mungkin suatu ketika akan dengar dari Pak Denny sebuah kesaksian hidupnya yang begitu bagi saya begitu luar biasa. Masing-masing kita berangkat dari hal yang tidak benar tentunya. Dan saya juga hampir sama dengan Pak Denny, ya. Kalau Bapak Ibu lihat saya, ya Ci, lihat kilo seperti ini puji Tuhan. Saya bisa seperti ini jadi hambanya itu mujizat. Karena tidak ada benang merah sedikit pun saya bisa jadi hamba Tuhan. Tidak ada. Keluarga saya tidak ada yang jadi pendeta. Semua pebisnis pengusaha. Saya dulu kecil, anak paling kecil, boleh dibilang paling bandel, intinya begitu. Saya nggak ada istilahnya pembimbingan. Papa saya memang sayang, tapi tidak membimbing secara rohani yang kuat. Intinya papa saya bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, tapi rohani saya tidak terbangun dengan kuat. Bertumbuh remaja, dewasa, sampai menikah. Ini kalau saya ceritain nggak cukup sih, ini waktunya sampai jam berapa Pak Denny? Ruang waktunya jadi saya bisa berapa menit atau berapa sampai jam berapa Pak Denny? Saya di remote ya, nanti di remote ya. Karena kalau di gereja ada tim head di belakang itu, mesti kalau saya waktu khotbah ada tempo. Sudah waktunya, karena kalau enggak kalau orang khotbah itu kadang-kadang mengalir, tidak ada berhentinya, ya kan? Ini disepakati jam berapa? Jadi saya bisa tuh jam 5 ini sekali jam berapa Pak? 4. Berarti saya masih punya waktu 45 menit, ya, setengah jam lebih ya. Saya pergaulan saya dulu juga pergaulan yang tidak benar juga. Terus saya pacaran sama istri saya 10 tahun, saya berpacaran sama dia. Banyak rumor-rumor miring yang dia terima, dia dengar baik dari orang lain. Terus saya bilang, kamu masih percaya aku gak? Kita jalan. Kalau percaya, jalan. Terus singkat cerita, kita jalan terus. Banyak surat kaleng datang, ancaman dan segalanya yang diterima pacar saya waktu itu. Ya. Itu surat kalengnya tuh mungkin satu dus gitu ya. Dia sampai nangis. Kata-katanya sudah bukan kata-kata yang manusiawi ya, gitu. Tapi dia wanita yang luar biasa. Dia melihat calon suaminya nggak punya gambaran benar, dia katanya. Tapi dia nikah milih saya. Sampai puncaknya mau nikah pun saya masih selingkuh. Surat undangan sudah disebar, saya masih main sama perempuan lain. Dan dia sempat konfirmasi dari telepon langsung antara cewek itu sama dia. Saya ditantang sama dia, kamu pilih aku apa dia? Malam hari itu juga. Satu minggu saya akan merit. Semuanya tidak jalan. Langsung di depan dia saya sujud, saya selesaikan itu wanita. Saya langsung putuskan, saya milih dia sebagai istri saya. Prosesi jalan, pernikahan jalan,
kategorisasi pernikahan, saya bohong sama pendeta saya. Padahal yang saya sembunyikan, saya menipu hamba Tuhan. Membohong. Tuhan kita Tuhan yang nggak bisa dibohong, tapi kita bisa membohongi hamba Tuhan. Benar? Hamba Tuhan dibohongi nanti nggak ngerti. Tapi efeknya jangan main-main sama Roh, jangan main-main sama Roh Kudus, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Kita bisa memainkan hidup kita seenak kita, bisa. Kita di sini kumpul, kita orang-orang benar. Di luar banyak yang mau mengaruhi kita untuk tidak benar. Saya sudah nikah, punya anak. Tabiat saya, karakter saya belum sembuh. Saya masih bermain perempuan. Bahkan saya jadi manajer diskotik selama 3,5 tahun. Saya mimpin sebuah diskotik yang untung waktu itu tubuh saya nggak bisa dimasukin alkohol, Bapak Ibu. Kalau kena minuman alkohol langsung berbotok, alergi. Ekstasi saya coba waktu itu zamannya booming-boomingnya ekstasi, baru minum 2-3 pil saya sudah langsung tepar, tidak karu-karuan. Saya jatuhnya cuma satu, di perempuan, di wanita. Bolak-balik ke sana terus. 3,5 tahun saya rusak juga. Saya sudah punya istri, punya anak. Saya tulis ikut menscan. Pernah dengar ya? Pilihan sejati. Saya diajak teman saya, istri dia dikatakan teman, dikatakan jadi menscan. Bisa pulang, istri saya ya, kamu dikatakan menscan. Berapa bayarnya? Sekian juta, mahal banget. Kamu sama saya tidak ada masalah, kenapa saya harus ikut menscan? Terus udah dibayar. Saya tidak mau bayar, saya berutak sama. Tapi teman saya telepon, cuma dia ngomong gini, kamu saya bayar, kamu datang aja, kamu nggak suka tidak pulang, uangmu tak kembali. Kamu datang aja, begitu sesi pertama kamu nggak suka pulang aja karena disalah ya posisinya. Saya ngomong sama teman saya, oke lah saya berangkat, tapi dengan hati. Saya terpaksa. Kalau orang terpaksa ada beban, pikirannya macam-macam. Benar tidak Pak Kim? Kita kalau melakukan ibadah tidak ada beban, itu tidak dapat apa-apa. Saya pun juga sama. Paling setahun muka lah, di sana lah, mau sudah bayar sekian, emang dapat. Sampai sana, sesi pertama, saya langsung dilalui. Topiknya apa? Komunikasi. Ternyata apa? Ternyata saya tidak pernah mendengar cerita istri saya, cerita hatinya. Saya suami yang tertutup, yang seolah-olah yang paling benar saya. Saya nggak pernah dengar dia mau ke kesatuan. Sampai kalau ngomong sama saya pakai surat. Saking bujuri nggak saya tidak ngomong. Satu rumah pakai surat. Suratnya masih ada di dompet saya, tak simpan. Dia cerita tentang cerita hatinya. Saya kaget, sesi pertama. Saya langsung nangis, saya langsung ingat istri saya bukan suami yang mendengar pasangan saya. Saya langsung sesi pertama, saya langsung sama mentor saya, Pak, saya mau keluar sebentar. Loh kenapa? Saya mau kerja istri saya, Pak. Oh silakan, Bapak mau ngapain? Saya mau telepon. Saya nggak tahan, Pak. Saya nggak tahan nunggu sesi setelah berakhir. Saya mau telepon istri saya sekarang. Loh Bapak, kenapa? Saya sudah tidak pernah memperhatikan dia. Langsung keluar telepon dia kaget-kaget. Dengarin telepon. Dengarin kok telepon. Saya bilang aku minta maaf, aku tidak pernah memberi kamu. Gini-gini, selesaikan semua. Di situ terjadi sebuah perubahan. Dan sesi 11 3 hari saya di sana, di Salatiga, kaum profesional semua di sana, kaum pekerja. Singkat habisnya 10 hari, tapi disingkat karena Pak Kerja tidak ada waktu, 3 hari dipadatkan. Sesi 11 saya sampai tidak bisa berdiri. Saya ditanya teman-teman saya waktu sesi pertama, mau pulang. Mau pulang tidak apa-apa, nanti uangmu tak transfer balik. Teman saya nanya gitu, saya ngomong, ora sido kok. Lalu kan Pak aku mau lanjut sampai selesai. Oh gitu, tenang loh, balik. Terserah kamu, putusan di tangan saya. Dia nggak bisa maksa. Saya di IWF ngomong sama istri, Tuhan, kau izinkan aku di IWF Tuhan. Sempat Tuhan berkat, berprestasi. Terus istri saya ngomong gini, ya bukan itunya.
tujuan kita bukan itunya yang memang kita senang, itu bonusnya ya. Itu bonus yang Tuhan beri. Perkara rohani akan memberkati perkara jasmani. Carilah dahulu kerajaan Allah, makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu jadi kunci kita berdua. Amin. Saya ingin mengobarkan IWR karena saya punya beban. Ada pintu yang Tuhan buka untuk firman Tuhan mengerjakan di IWR. Bukan hanya sekedar uang, tapi apa tuh Bapak Ibu? Jiwa. Jiwa ini yang penting. Kalau uang gimana kita kerja pasti dapat uang, ya kan? Tidak harus di sini. Dimanapun kita mau berkarya pasti dapat uang. Tapi apa tujuan kita? Apakah kita jadi contoh? Apakah kita bisa jadi kaum profesional yang punya integritas? Atau kita jadi kaum profesional yang nakal? Amsal 27, ya, Amsal 27 bisa juga. Amsal 27 ayat 23 sampai 27. 27 loh, Amsal 27 ayatnya 23 sampai 27. Gambaran besarnya sebagai anugerah Tuhan. Semua karena anugerah. Benar? Mungkin kalau waktunya panjang sebetulnya, saya tuh ingin sebetulnya dengar dari teman-teman sebuah perjalanan itu. Karena banyak anak Tuhan yang tidak menghadirkan Tuhan yang dalam kehidupannya. Benar kan? Karena saya sering cek jemaat saya, ya, saya di gereja, saya ada, benar nggak kamu sudah bawa Yesus dalam hidupmu? Jangan-jangan kamu jadi orang Kristen yang nggak panggil Yesus, hanya yang gelar orang Kristen, tapi hidup nggak Yesus dalam hidupmu. Ternyata banyak yang nggak sadar. Ternyata ya Pak Edia, saya nggak hidup dalam Kristus sih. Yesus sudah tak jadikan rajaku. Aku cuma sekedar ke gereja mendengar firman Tuhan. Setelah itu, ya begitu aja lah. Tapi kau panggil dia Tuhan hidupmu, karena Kristus itu pasti mengubahkan hidup kita. Cirinya orang percaya itu diubahkan Bapak Ibu. Kalau kita masih lari di tempat, tanya ada Tuhan yang membangun kita sebetulnya. Tapi kalau hari ini, besok kita ketemu, ada perubahan, ada pembaruan, itu berarti ada Kristus yang membangun hidup kita. Amin. Saya bisa bilang begini bukan mudah Bapak Ibu, saya tidak mudah. Ikut Kristus memang langsung enak, enggak. Tak pikir waktu itu saat di sekolah dapat uang banyak, ikut Kristus akan lebih banyak. Nanti kayak gitu loh. Tuhan kau sumber berkat, Tuhan kau yang buka tingkat-tingkat langit. Tapi kejadiannya kebalikannya. Ketika saya berbalik ke jalannya, semua malah dari titik nol, habis. Kalau orang nggak kuat di dalam Kristus, sudah tahu visinya Tuhan akan bisa kembali ke jalur yang lama lagi. Oh ternyata nggak enak ya Tuhan, enak yang lama ya, duit gampang ya. Ikut kok sulitin minta ampun sampai berkeringat-keringat, berdarah-darah seperti ini. Padahal nggak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata Tuhan punya tujuan lain, dibangun dari awal, dari nol. Nah itu yang terjadi Pak ini, saya nggak mudah. Saya sempat berpikir, kok saya kok makin seperti ini ya. Tapi saya sudah sungguh-sungguh Pak Tuhan ambil komitmen dan Tuhan berkati luar biasa. Berkat bukan hanya materi Bapak Ibu, berkat kebahagiaan. Saya sama istri saya bahagia, anak-anak melihat figur bapaknya, seorang bapak yang bertanggung jawab, bapak yang benar di hadapannya. Karena saya tidak mungkin ngomong sama anak saya kalau saya rusak. Contoh misalkan, kamu jangan minum, saya minum. Saya mau mengajarin apa sama anak saya? Puji Tuhan, anak saya melihat sosok ayah yang dipulihkan. Tanpa saya cerewet, tanpa saya ngomong banyak terhadap dia tahu kebenaran, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan tanpa roh Tuhan, tidak mungkin kita bisa sukses. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Teman-teman kami, rekan-rekan kami Tuhan. Dan berkati kami semua pada malam hari ini, sore hari ini Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Kau Tuhan Yesus. Di dunia marketplace, di dunia usaha atau pekerjaan yang sedang kami kerjakan sampai malam hari ini. Tentunya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus.
Pimpin langkah kami, jangan sampai kami keluar dari track-Mu Tuhan, dari jalan-Mu Tuhan. Goncangan-goncangan di luar kuat untuk menggoncangkan kehidupan kami. Tetapi ketika Engkau bersama dengan kami, masuk dalam hidup kami siap menghadapinya dan kami keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menjadi anak-anak Tuhan kami profesional yang memiliki nilai integritas tinggi, bisa menjadi berkat. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, tindakan, perbuatan, apapun itu menjadi berkat dimanapun kami berada, di kantor, di rumah, di semuanya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan, terang nyata melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan teman-teman kami di tempat ini, Pak Dewi dan seluruh tim tempat ini, Cinike, Bilvan, semuanya. Tuhan berkati apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dibukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Ketika Engkau membuka pintu-pintu berkat-Mu, tidak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Kirimkan Tuhan mereka yang menjadi bagian di tempat ini Tuhan, untuk mendapatkan nasabah-nasabah yang baru, yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kehidupan teman-teman kami ini Tuhan, diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja atas teman-teman kami Tuhan, dan kami semua di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan melihat bagaimana Engkau mempromosikan hidup kami Tuhan. Engkau selalu mengangkat kami. Kami bukan menjadi ekor, kami adalah kepala dan bukan ekor, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama, amin. Silakan Pak Dewi, saya serahkan ke Pak Dewi. Dan apa Cik Nike? Kalau misalnya ada pengumuman-pengumuman gitu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap anugerah yang sudah Kau berikan dan Kau nyatakan di dalam setiap langkah kaki kami. Kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan atas hidup kami, Engkau sendiri yang mencurahkan berkat-berkat yang tidak berkesudahan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, saat ini kami percaya Tuhan, Engkau yang menganugerahkan kepada setiap kami jalan untuk kami harus melangkah. Bapa, di dalam nama Yesus, diberkatilah saat ini setiap Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang mengundang nama Yesus menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan kasih karunia untuk Kau melangkah lebih lagi. Diberkatilah apapun yang Kau kerjakan, diberkatilah keluarga-Mu, dan diberkatilah segala usaha Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil, dan keberuntungan menjadi bagian-Mu, karena Tuhan sudah mati menebus Engkau. Tuhan sudah bangkit kembali membayar segala pelanggaran, dan Dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan memelihara kita, melingkupi kita, melindungi kita dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Jenny.